Halo Leo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bacakan inilah yang terjadi padamu di sepanjang tahun 2025 ini ya. Jadi 11 bulan ke depan tuh apa aja sih yang terjadi padamu dalam hal cinta, karir maupun keuangan. Kita baca dari per bulannya ya. Oke. Ini adalah general reading atau pembacaan umum, jadi tidak bisa semua resonate padamu. Kalau kamu ingin personal reading atau dibacakan secara pribadi, silakan konsul aja ya, konsultasi pribadi melalui WhatsApp yang ada di nomor di atas layar video ini atau bagian bawah. Tanya-tanya dulu harganya, karena personal reading itu berbiaya. Mau pembersihan energi negatif, buka aura rezeki, buka aura jodoh, aura kasih sayang, aura positif supaya kamu lebih cetar membahana supaya kamu lebih fresh, supaya kamu lebih ya energinya lebih positif, kan berarti lebih apa ya, beruntung ya, lebih mendapatkan hal-hal yang beruntung, hal-hal yang positif juga datang kepada kamu ya. Oke, kita baca dulu. Jadi masuk aja, nggak usah malu-malu, tanya dulu ya, setiap masalah pribadi aman di sini ya. Tanya-tanya dulu harganya, kalau cocok baru kita mulai ya. Di bulan Februari ini apa aja yang terjadi? Di bulan Februari saya lihat berapa dari kalian akan mempelajari sesuatu, akan mendapatkan petunjuk atau petuah, pesan-pesan positif yang jika kau dengarkan itu, jika kau turuti itu, maka ini menjadi solusi gitu ya. Ada sebuah petua, nasihat atau pelajaran yang diberikan kepada kamu ya, yang merupakan tuntunan bagimu untuk mencapai apa yang kau inginkan gitu ya. Jadi berapa dari kalian ini kalau dalam hal karir ada kerjasama yang baik ya, kamu mendapatkan kepercayaan dari atasan, kamu akan mendapatkan dukungan support ya, kamu mendapatkan banyak peminat, banyak apa ya, pelanggan, kelancaran lah dalam bisnis kerja kamu itu, dapat dukungan positif ya. Kamu juga didukung oleh alam semesta ya, dan kamu sini lebih legowo, bersyukur, kamu lebih menikmati karir dan penghasilan kamu ini dengan rasa yang sangat bersyukur, penuh rasa syukur ya. Ini ada pencapaian secara karir dan finansial yang sesuai ekspektasi di Februari ini ya. Nih, dalam beberapa dari kalian ini ada pernikahan, pertemuan dengan jodoh ya, ada perundingan untuk ada komitmen, ada kerjasama, ada pertunangan, ada pernikahan, ada pembaruan dalam rumah tangga gitu ya, gitu di Februari. Dalam karir yaitu banyak pelanggan, bisnis kamu lancar, ada kerjasama yang baik, kamu mendapatkan kepercayaan, kamu diandalkan ya, kamu makin terangkat ya kedudukannya, posisinya ya, sesuai ekspektasi kamu. Berapa dari kalian akan mendapatkan itu ya. Di bulan Maret, keberanian kamu mengambil risiko kemarin itu ternyata nggak sia-sia loh say ya. Kebangkitan kamu, kepercayaan diri kamu ya, ya, keberanian mengambil risiko yang terukur ini akan berhasil ya. Kamu di bulan Maret ya, kamu akan berhasil meraih sesuatu yang tadinya berlawanan dengan keyakinan kamu. Mungkin kamu nggak yakin, tapi kamu melangkah aja, akhirnya kamu berhasil gitu ya. Jadi mungkin ini penuh tantangan sih, tapi kamu berani aja melangkah gitu. Jika itu dalam hal karir, kamu berani mengambil risiko yang sudah strategik ya, jadi kamu akan berhasil. Walaupun itu sangat sengit ya perjuangannya ya, banyak tantangan, banyak rintangan, tapi kamu maju aja. Nah akhirnya kamu berhasil dong ya. Ini dan kalau dalam hal cinta ya, keuangan ini banyak sumber-sumber pemasukan dari arah yang tidak disangka-sangka gitu, arah yang berlawanan ya. Terus itu sering terjadi sepanjang bulan Maret ya. Terus untuk dalam hal cinta ya, ini beberapa dari kalian ya, apa ya, mungkin kamu ngerasa nggak mungkin hubungan ini akan berlanjut, gak mungkin bisa sampai ke pelaminan, gak mungkin kita bisa kembali bersatu lagi gitu ya. Berapa dari kalian, gak mungkin saya akan menemukan orang yang tulus gitu untuk kamu yang jomblo. Ada juga yang gak mungkin lah kita akan menikah gitu, yang sudah pacaran ya, gak mungkin lah dia mencariku lagi gitu. Kalau kamu yang sudah menikah, aduh gak mungkin lah rumah tangga ini mesti bisa diselamatkan, udah deh capek deh
ini sudah bertentangan banget. Nah ternyata tuh nggak disangka-sangka ya, ada perubahan yang terjadi ya, dan itu surprise banget gitu. April di bulan April kita lihat energinya seperti apa yang akan terjadi di bulan April. Berapa dari kalian ini akan semakin giat belajar, semakin fokus ya, produktif, semakin fokus bekerja, berkreasi ya. Ide-ide kreatif kamu ya, talenta kamu tersalur dengan baik ya, sehingga di sini hasilnya kamu tidak perlu mikir gitu. Dan kamu hanya ngerjain aja, kamu lebih menikmati pekerjaanmu, kamu lebih fokus pada produktivitas. Apa yang kau berikan kepada perusahaan, apa yang kau berikan dari dirimu untuk mengenai pekerjaan itu gitu, yang kau fokuskan itu. Nah, ya, tanpa berpikir panjang, tanpa harus berpikir macam-macam ya, kamu kerja aja, fokus aja, belajar lagi strategi baru, belajar lagi dengan cara-cara baru ya. Kamu lebih meningkatkan kualitas, ngasah skill, kamu lebih mempelajari sesuatu yang meningkatkan kualitas value kamu. Nah di sini kamu tinggal kerja aja, hasilnya sudah ada kok, bakal beruntun gitu, bertubi-tubi masuk ke saku kamu, dan kamu tidak perlu mikir lagi soal keuangan. Yang kamu pikirkan sekarang adalah gimana saya bisa menyalurkan ide-ide kreatif saya, gimana saya bisa menyalurkan bakat-bakat potensi saya yang berguna gitu, yang bisa menghasilkan sesuatu gitu. Kamu akan mendapatkan penghargaan, hadiah gitu ya. Ya itu, ada hasil-hasil karya kamu yang bakal dihargai banget. Kalau dalam hal cinta ya, saya lihat seseorang semakin fokus pada kamu. Kalau kamu yang masih jomblo ya, di saat kamu fokus bekerja, saat kamu fokus sama karir kamu, nggak disangka-sangka ya ada yang memperhatikan kamu, dan ternyata kamu akan bertemu dengan seseorang yang bakal membawa kebahagiaan dalam hidup kamu ya. Terus untuk kamu yang sudah berpacaran, saya lihat energinya tuh dia lagi fokus sama pekerjaannya, dia lagi fokus sama finansialnya, karena fokus utamanya adalah kamu ya, ingin bersatu gitu aja. Jadi dia, walaupun sekarang ini kamu ngelihat dia kurang respect sama kamu, sebenarnya dia respect banget, cuman dia harus mewujudkan sesuatu berupa hadiah untuk kamu, karena dia ingin bahagia hanya dengan kamu doang gitu. Kalau kamu yang sudah menikah, saya lihat kemungkinan besar ya, masalah kalian adalah masalah yang dipicu oleh pekerjaan, masalah keuangan ya. Dan beberapa dari kalian suka mencari-cari komunikasi di luar sana ya. Beberapa dari kalian mungkin dia sedang fokus untuk menambah ilmu pengetahuan gitu ya, karena dia sangat mencintai karirnya, dia sangat mencintai kemajuan, pembaruan ya, mencintai ilmu-ilmu pengetahuan yang memperluas wawasan dia. Nah itu dia agak cuek sih ya. Beberapa dari kalian yang pemain itu ya, berhadapan dengan pasangan pemain, player ya, dia emang sering cari-cari hiburan di luar, emang dia sering ngechat sama teman lama, sama ada rekan kerja di sini ya, yang dia lagi demen, lagi naksir ya. Ada beberapa dari kalian cuma mencari hiburan melalui media sosial aja. Jadi ditelusuri dulu, dicek dulu energi kalian. Untuk rumah tangga ini sangat sensitif, jadi dicek secara pribadi ya, karena ini sebenarnya dia cuma pingin menambah gairah hidup aja, pingin menghibur diri aja, karena di kamu mungkin kamu juga sibuk, terlalu banyak kesibukan yang menjadi penghalang untuk kalian bisa bernostalgia, bercinta ya. Bisa nyambung gitu, kayak kurang nyambung di sini dalam hal rumah tangga. Tapi nanti ketika kau sudah mulai memikirkan gimana caranya supaya harmonis, maka kalian akan harmonis lagi pastinya ya. Sebenarnya dia fokusnya hanya di kamu doang, nggak akan berpisah dengan kamu, namun dia membutuhkan energi-energi baru ya, gerakan-gerakan baru, gerakan tambahan baru, atau suasana baru ya. Suasana baru itu nggak harus di luar, nggak harus dengan orang lain. Mungkin kamu bisa menciptakan gaya baru, cara baru ya, yang intinya memperbarui hubungan kalian gitu ya, nge-fresh kembali, healing gimana gitu, coba cara baru, gaya baru. Asik. Untuk Februari, Maret, April, Mei ya. Kamu ini tuh dealing dengan orang yang penggila kerja ya, pekerja keras, dan jiwa intelektualitasnya tinggi, terpelajar, pembelajar ya. Makanya ya dia terkesan lebih cuek dari kamu, padahal Leo tuh terkenal paling cuek
paling produktif, paling apa ya, kalau laki-laki itu gagah perkasa ya, wibawa tinggi, karismatik. Wanita juga bekerja keras, berprinsip, ya, berharga diri gitu ya, terpandang gitu ya. Namun ketika kau berdiri dengan orang yang lebih tinggi dari kamu, itu masalah buat lo. Masalah buat lo, tantangan. Tapi kamu suka tantangan, kamu itu penyuka tantangan. Makanya ya cobalah hal-hal baru juga ya, supaya kamu bisa klop sama dia, nyambung sama dia ya, bisa gimana ya, bisa nyambung gitu. Oke. Februari, Maret, April, Mei ya, bulan Mei. Berapa dari kalian ini apa ya, ikuti intuisi kalian ya, apapun petunjuk yang masuk melalui mimpi atau bisikan-bisikan hati yang menurutmu itu positif, ikuti. Itu adalah lentera kehidupan yang menunjukkan jalan terang untuk menemukan titik terang dalam hidup kamu ya. Jadi beberapa dari kalian akan dituntun untuk keluar dari kesulitan-kesulitan hidup, belenggu-belenggu hitam dalam hidup ya. Bersihkan energi kalian, dekatkan diri lagi kepada ilahi Rabbi ya, karena melalui spiritualitas lah ya, melalui kedekatan kita dengan ilahilah ya, maka kita akan dimudahkan dari segala masalah, dari segala hal ya. Apapun belenggu dalam hidup ini hanya satu, kepada dia jualah ya, kapanpun itu. Nggak harus nunggu di bulan Februari, Maret, April ya, nggak harus nunggu di bulan Mei dulu, tapi dari sekarang ayo cobalah mendekatkan diri, ayolah lebih khusyuk lagi beribadah, lebih mencari hati Tuhan, meraih hati Tuhan ya, supaya segala ujian beratmu terasa mudah ya, supaya kamu lebih cepat mencapai impian ya, impian dan keinginan kamu itu, cita-cita kamu itu ya. Oke, dengarkan kata hati kamu ya. Saya lihat di sini kamu akan dituntun keluar dari kesulitan-kesulitan hidup. Kamu akan dituntun keluar dari ketidakbahagiaan hidup. Kamu akan dituntun untuk menuju ke kesuksesan, titik terang dalam hidup kamu. Ini. Jadi kalau secara karir ya, beberapa dari kalian akan makin mendapatkan sesuai passion, sesuai yang kau harapkan, sesuai ekspektasi. Pelan tapi pasti ya. Maka ikuti, tunduklah ya. Bisnis ya, bisnis kamu proyek apapun profesi kamu ya, di sini ikuti tuntunan ilahi melalui firasat atau mimpi atau bisikan hati. Percaya itu, yakin itu. Jika itu positif, maka itulah menjadi titik awal kamu akan menemukan titik terang dalam hidup ini, dalam cinta, karir maupun keuangan ya. Saya lihat memang kamu pelan-pelan akan naik posisi, pelan-pelan akan makin sukses ya, mencapai keberhasilan ya. Dan secara finansial ya, makin nambah nih, makin masuk nih, makin lancar nih pemasukan ya, dikit-dikit dapat transferan, dikit-dikit ada pembelian, ada pemasukan gitu, ada aja yang masuk di kantong kamu ya. Dalam cinta ya, dengan mendekatkan diri kepada ilahi, kamu akan mendapatkan jawaban. Untuk kamu yang jomblo, kamu akan menemukan cinta sejati, seseorang yang sevibrasi, seseorang yang menenangkan, menyenangkan, menyamankan, mendamaikan hidup lo ya. Dan untuk kamu yang sudah berpacaran ini ya, saya lihat kesadaran dia untuk menghalalkan hubungan itu sudah ada ya. Beberapa dari kalian tidak ingin membuat dosa nambah-nambah lagi ya, jadi lebih ke menghalalkan hubungan ini ya. Untuk kalian yang sudah berumah tangga, ada keinsafan, ada karma yang menghantam dia, menghajar dia, mendidik dia sehingga dia mulai sadar, kembali ke jalan yang benar gitu. Jadi insya Allah hubungan kalian makin bahagia di bulan apa tadi, Februari, Maret, April, Mei ya. Oke. Bulan Juni ya, bulan Juni kita lihat di bulan Juni ya. Ada kerjasama yang baik ya, ini ada kerjasama yang baik ya, kerjasama yang menguntungkan gitu ya. Ada penghasilan yang membuat kamu bisa merayakan sesuatu. Ada mungkin perayaan pesta, perayaan pernikahan, perayaan pertunangan atau perayaan apalah. Ada sesuatu yang akan kamu rayakan di bulan Juni ini ya. Entah beberapa dari kalian yang jomblo mungkin akan menemukan pasangan di sebuah acara, sebuah pertemuan atau reunian ya. Kamu yang sudah berpacaran bakal bertunangan atau menikah, ada komitmen yang kuat di sini ya. Dan kamu yang sudah menikah akan membangun pondasi yang lebih kuat. Walaupun kemarin mungkin ada cinta segitiga, segi empat ya, tetapi di sini kalian akan kembali bersatu lagi, bahkan lebih kuat lagi rumah tangga kalian ini, makin harmonis. Beberapa dari kalian bakal bisa membeli rumah, ada penghasilan ya, kenaikan pangkat, ada apa ya, kenaikan posisi atau
proyek yang berhasil ya kamu tangani ya, atau dia ya yang menangani itu berhasil ya, sehingga cuan-cuan berdatangan ya, rezeki makin meningkat. Beberapa kalian bisa membangun rumah ya, bisa mengadakan syukuran ya, bisa ya menampilkan diri gitu ya sebagai orang yang sukses. Beberapa kalian bisa jalan-jalan berdua, hubungan kalian makin akur, makin harmonis ya. Ini tentang pondasi atau kekuatan dalam hubungan kerja, hubungan cinta, hubungan pertemanan gitu. Dan ada keberhasilan karena ada perayaan ya, perayaan atas keberhasilan gitu. Intinya bisnis atau usaha atau kerja keras yang kau lakukan itu semakin kuat di kamu, semakin berhasil, semakin meningkat, makin tumbuh ya, makin sukses lah ya. Oke, itu di bulan apa? Lupa terus saya nih. Juli ya, bulan Juli ya. Sekarang kita masuk ke Juli ya. Di sini ada pencapaian keberhasilan yang lebih ya. Ini karir, ada yang menawarkan jabatan, ada menawarkan satu kepercayaan yang diberikan kepada kamu, atau kamu mendapatkan kepercayaan ya, kamu menjadi perhatian ya. Apapun bisnis kamu, apapun pekerjaan kamu menjadi perhatian saat ini. Bisnis kamu itu, produk kamu itu ya, kinerja kamu itu, kualitas kamu itu, value kamu itu menjadi perhatian. Dan akhirnya kamu mendapatkan posisi yang kayak dikejar gitu. Kamu ditawari gitu, mau nggak tangani proyek ini gitu. Yang tadinya kamu susah ya, mungkin kamu susah mendapatkan satu proyek gitu, kamu susah mendapatkan kepercayaan, kamu usahanya kurang lancar, akhirnya banyak yang berdatangan gitu, banyak yang berdatangan atau yang intinya meningkatkan kemajuan ya. Ada support dari alam semesta yang menghadirkan keberuntungan ya dalam hal karir, sehingga ada pemasukan lebih yang kau dapatkan, sehingga kamu bisa berbagi, membantu, kamu bisa membahagiakan orang tua, membahagiakan keluarga, membahagiakan diri sendiri juga gitu ya. Dan di sini beberapa kalian kalau dalam hal cinta, untuk jomblo, kamu akan mendapatkan pasangan yang baik banget, menghargai, mengayomi, saling membantu gitu, sama-sama berjuang, menarik kamu keluar dari titik terpuruk ya, atau kekecewaan di masa lalu gitu, menyembuhkan lukamu di masa lalu gitu. Kamu yang sudah berpacaran, saya lihat ada sambutan dari dia ya, sambutan untuk keseriusan gitu ya, effort ya, perjuangan dari dia juga, seperti yang kau berikan kemarin, akhirnya tabur tuai berlaku kepada kamu. Yang sudah kau effort ke dia sekarang yang effort ke kamu ya. Untuk kamu yang sudah berumah tangga, saya lihat dia bakal memberikan sesuai dengan tanggung jawabnya, kewajibannya kepada kamu ya. Dan di sini ya, dengan kamu membahagiakan orang tuamu, dengan kamu menghargai orang tuanya, membahagiakan orang tuanya juga, rumah tangga kalian makin bahagia gitu ya. Berikan yang terbaik untuk dirimu, jangan terlalu menuntut yang terbaik dari pasanganmu, tapi berikanlah yang terbaik semaksimal mungkin. Kalau kamu akhirnya berpisah pun kamu nggak rugi, dia yang rugi gitu ya. Tapi kemungkinan besar apa yang kau berikan akan kau terima gitu. Ini Juli ya, Agustus. Oke, di Agustus ini saya lihat beberapa dari kalian ini akan berpindah ya, berpindah posisi, akan merantau, akan traveling. Dan ini berhubungan dengan karir ya. Ini akan keluar negeri, keluar kota, atau usaha kalian makin meluas gitu ya. Ada tugas-tugas keluar gitu. Atau keberangkatan dari sisi negatif ke positif. Artinya ya, semakin naik usaha kamu, semakin naik karir kamu, semakin bertumbuh, semakin positif ya gitu, makin maju, makin naik, makin meningkat ya. Secara keuangan ini ada pemasukan yang mengeluarkan kamu dari kesulitan hidup ya. Beberapa dari kalian bisa membayar hutang, beberapa dari kalian bisa membeli rumah baru, beberapa dari kalian akan berpindah ke satu tempat yang lebih nyaman untuk kamu dan keluarga ya. Beberapa dari kalian akan mendapatkan jati dirimu ya, ketika kau sudah mencapai keberhasilan dalam karir ya, finansial yang tetap. Di sini pemasukan yang lebih baik daripada bulan kemarin. Ini saya lihat yang makin meningkat ya. Saya lihat ini kayak kehidupan kamu berubah drastis. Kamu makin positif, kamu makin percaya diri, kamu makin mendapatkan jati diri, kamu makin merasa diri, wah gue ternyata bisa seberhasil ini, gue ternyata punya value gitu,
gue ternyata bisa dipandang orang gitu ya, bisa dipandang baik oleh orang, bisa dihargai, bisa dihormati, bisa disegani, bisa di apa ya, kagumi gitu ya. Orang-orang menjadikan kamu itu motivator ya. Keberhasilan kamu ini tuh memotivasi orang lain untuk mengikuti jejak langkahmu gitu ya. Untuk rumah tangga ya, percintaan ya, beberapa dari kalian akan move on dari masa lalu yang jomblo ya. Kamu akan bertemu dengan seseorang yang serius, seseorang yang membuat kamu makin happy, makin bahagia. Serius nih orangnya, serius ya, 2 rius bahkan ya. Mungkin ini dari luar negeri ya, LDR yang bersatu, atau beberapa dari kalian ini di luar kota ya. Kalian akan berpindah dengan pasangan ini, kamu akan bahagia gitu intinya ya. Untuk kamu yang sudah berpacaran, saya lihat ini ada dia akan membawamu pergi bersamanya. Walaupun beberapa kalian di sini ada single mom atau single father ya, tetapi pasangan kamu ini akan membawa kamu keluar dan lebih bahagia daripada kehidupan kamu sebelumnya. Untuk kamu yang sudah berumah tangga, demi anak ya, akhirnya kalian bersatu lagi ya. Impian kalian yang dulunya ingin punya rumah, ingin berpindah dari belenggu keluarga ya, campur tangan keluarga, ini akan terwujud ya, atau ingin bersama selamanya gitu ya, demi anak-anak kalian. Demi anak ya, ada seorang anak yang membantu menguatkan hubungan kalian untuk yang sudah berumah tangga. Ini Agustus, September ya. Di September saya lihat beberapa kalian ini akan melepas beban yang tidak penting ya. Ini pekerjaan kamu diringankan, semakin mudah gitu, kamu dimudahkan dari segala beban-beban kerja gitu ya. Kamu akan mendapatkan jalan keluar, solusi, petunjuk, keringanan dalam pekerjaan kamu tersebut ya, sehingga kamu lebih lancar ya dalam mengerjakan tugas-tugas kamu tersebut gitu, melepas beban ya. Kesulitan-kesulitan itu dimudahkan ya. Jadi karir kamu tetap stay ya, karir kamu tetap berjalan lancar, semakin bertumbuh, meningkat ya, makin ya, tidak akan ada lagi kejatuhan untukmu dalam hal karir. Dalam hal keuangan ya, keuangan saya lihat ada pemasukan yang meringankan beban finansial gitu ya. Mungkin hutang akan terbayar ya, hutang-hutang akan lunas ya. Ada bantuan-bantuan dari semesta tentang rezeki yang bakal masuk, yang meringankan ya, mewujudkan memenuhi kebutuhan hidup kamu, tanggungan biaya hidup gitu nih. Kalau dalam hal cinta, untuk kamu yang jomblo, saya lihat di sini kamu akan menemukan seseorang yang bakal membantu kamu gitu, berjuang bersama gitu ya. Jadi kamu akan menemukan seseorang tuh yang tidak lagi seperti kemarin, yang apa-apa kamu yang berjuang sendirilah, apa-apa kamu yang menanggung bebannya, kamu sendiri yang menjadi tulang punggung keluarga lah. Udah selesai itu, pasti itu sudah selesai ya. Jadi kamu akan bertemu dengan orang yang bakal meringankan beban hidup kamu ya. Untuk kamu yang sudah berpacaran, saya lihat ya, pasangan kamu yang tadinya membebani kamu, dia akan mulai sadar ya sadar diri. Beberapa dari kalian yang tidak sadar diri ya, pasangan kalian itu yang mesti berpacarannya, kalau bergantung kepadamu ya, tetapi membebani, tidak membantu ya. Maksudnya bergantung tapi tidak membantu, berarti merugikan ya. Kamu akan terlepas dari itu. Beberapa dari kalian dia akan sadar, dia akan lebih membantu kamu juga, menghargai bantuan-bantuan kamu kemarin, dia akan membalas yang sama ya. Dan beberapa dari kalian makin serius lah, walaupun ini agak berat. Hubungan kalian ini masih banyak perjuangan, masih harus dalam perjalanan proses gitu ya. Proses untuk menyatu itu agak berat dari sisi finansial, dari jarak ya, masalah jarak atau masalah karir kalian ya, yang masih membelenggu kalian untuk bisa bersatu. Tapi ini perlahan-lahan akan menyatu dengan sendirinya ya. Fokus aja memberikan yang terbaik, fokus aja berkarya, fokus aja saling effort ya, saling timbal balik ya, sambil memberikan yang terbaik ya. Kalau memang dia nggak bisa ya dilepasin. Kamu akan mendapatkan pasangan kok yang lebih baik, yang bisa meringankan segala beban hidup kamu, beban pikiran gitu ya, lebih plong, lebih cocok, lebih balance ya gitu. Untuk kamu yang sudah
berumah tangga, saya lihat ini mungkin kamu adalah tulang punggung, mungkin apa-apa kamu sendiri yang nanggung, kamu yang berjuang ya. Saya lihat ada kesadaran dari dia untuk memberikan yang terbaik. Dia berpikir bahwa selama ini dia kerja untuk apa gitu. Kalau dia pelit, kalau dia selalu, ya dia sudah memikirkan tentang masa depan. Kalau dia terus-terusan pakai sifat pelit, perhitungan, tidak memberikan sesuai tanggung jawabnya, tidak memberikan sesuai kewajiban dia, maka di usia tua nanti siapa yang ngurus? Siapa yang bakal tulus gitu. Itu yang dipikirkan ya. Dan ini akan menjadi baik kok ya. Nantinya beban-beban kamu akan dikurangi karena dia mulai effort, dia mulai bertanggung jawab, dia mulai sadar, mulai insaf berusaha memberikan yang terbaik. Itu ya. Itu ya, untuk kalian yang jomblo tadi tuh, kayak tadinya mungkin kamu banyak meminta bantuan kepada dia, kayaknya sekarang kamu lebih berusaha untuk memberikan yang terbaik juga buat dia ya. Itu vice versa ya. Untuk dia yang membebani kamu, dia akan berusaha untuk membantu kamu juga. Jadi saling bekerja sama gitu ya. Untuk kamu yang jomblo, tadinya mungkin hidup kamu tuh dengan orang lama itu selalu membebani, tapi kamu tuh menemukan seorang yang baru ini yang lebih membantu kamu, meringankan bebanmu ya. Kamu yang sudah berpacaran pun, walaupun itu LDRan ya, kalian sama-sama bekerja keras, kalian sama-sama punya penghasilan, kalian sama-sama punya value ya. Kalian sama-sama punya beban hidup yang berat juga ya. Jadi ini sama-sama sadar diri gitu ya. Saya jangan terlalu membebani dia karena dia juga punya tanggung jawab, dia juga punya kewajiban, dia juga punya beban hidup gitu. Ada kesadaran dari dia untuk kamu, dan kamu juga pun demikian, menyadari kalaupun kamu di posisi yang selalu meminta bantu ya, kamu akan sadar gitu untuk gimana lah caranya supaya kita tuh bisa saling membantu gitu ya. Ada kesadaran diri kamu juga. Di bulan Oktober saya di sini ini ya, kamu disodorkan oleh semesta. Kamu jangan terlalu lama berpikir ya. Ini sudah ada sodoran semesta ya, ada tawaran, ada hadiah, ada surprise ya. Mungkin kamu sedang merenung, beberapa dari kalian merenung, evaluasi diri, introspeksi, banyak kesadaran diri, banyak evaluasi diri tentang kualitas diri, tentang gimana ya saya bisa mempertahankan karir saya, gimana saya bisa di usia ini ya, usia saya sekarang ini, gimana ke depan gitu. Sudah mulai mikir gitu ya, mulai mikir apakah pencapaian saya saat ini bakal abadi untuk selamanya sampai di sisa akhir dari hidup saya. Apakah kedudukan saya saat ini, karir saya saat ini, kemajuan saya saat ini ya, itu sudah cukup. Kamu mulai memikirkan ke depan lagi gitu. Bukan kamu nggak bersyukur, kamu bersyukur, tapi kamu lebih menggali diri lagi gitu, dan memikirkan masa depan. Apakah karir, keuangan, kehidupan yang saat ini sudah tepat buat saya? Apakah tidak akan turun lagi? Apakah tidak ada kejadian yang tak terduga yang membuat saya sulit lagi atau gimana gitu? Mikir-mikir, banyak mikir ini. Tapi segeralah bergerak ya. Kalau kamu punya rencana, kamu punya ide, langsung lakukan aja gitu. Karena ini sebenarnya ide-ide itu adalah sodoran semesta untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kamu untuk masa depan nanti itu ya. Jadi saya lihat ada sodoran semesta untuk kamu jika dalam karir ini ada sebuah hadiah ya, sebuah hadiah yang disodorkan kepada kamu jika kamu bertanya tentang karir ini akan bertahan di diri saya selamanya, apakah kehidupan akan makin naik, apakah akan turun atau bagaimana ya. Apapun pertanyaan kamu, ini ada jawabannya ya. Tangkap apa yang menjadi inspirasi, ide kreatif, lakukan sesuatu ya. Saya lihat di sini kamu secara karir akan ada hadiah, kamu dihadiahkan dengan karir yang sesuai dengan ekspektasi kamu, akan makin meningkat kalau kamu menggunakan ide-ide kreatif kamu itu ya. Dan kalau kamu tanya tentang gimana dia bisa bertahan, gimana pencapaian saya dalam karir ini bisa permanen di diri saya, nah itu tangkap terus ide-ide kreatif dan realisasikan ya, upayakan, maka itu akan tetap berada. Keberuntungan, kenaikan karir ini akan tetap abadi di tangan kamu gitu ya. Jika kamu ingin melakukan bisnis pribadi, silahkan. Itu kreativitas yang sangat menunjang masa depan ya. Jika kamu ya, intinya pada dasarnya ya, pada akhirnya ya, walaupun kamu seorang pegawai tetap di sebuah perusahaan, posisi kamu tinggi itu tidak abadi
Yang paling abadi adalah kita punya kreativitas sendiri, kita punya bakat sendiri untuk persiapan masa depan yang kita bisa berdiri sendiri tanpa bergantung pada perusahaan atau instansi, ya, sebuah instansi negara gitu ya, pemerintahan. Jadi kita harus punya ide-ide kreatif yang bakal menjadi bekal kita ketika kita sudah pensiun nanti, gitu. Ya, memang karir kamu saat ini sudah bagus, cuman ada kesadaran diri tentang berpikir tentang masa depan. Apakah kalau udah pensiun nanti gimana? Ada yang masih umuran muda, udah berpikir ke depan. Apakah saya akan tetap di sini? Apakah dengan penghasilan ini, apakah akan tetap begini atau gimana caranya untuk naik lagi gitu? Ada banyak pertanyaan yang bermunculan di sini yang akan mendapatkan jawabannya. Sebenarnya pertanyaan kamu yang muncul itu adalah sodoran semesta yang sudah ada di kepala kamu. Tinggal kamu cari cara gitu, lakukan sesuatu, maka kamu akan mendapatkan jawabannya. Ya, sudah ada loh, udah ngantri malah, udah nunggu. Jadi keluarlah dari pikiran-pikiran itu. Ketika kau sudah bertanya, maka biarkan semesta menjawab dari tindak tanduk kamu, dari effort kamu, dari pengambilan tindakan kamu yang sesegera mungkin, gitu. Ya, intinya ada sebuah hadiah untuk karir kamu. Keuangan, rezeki selalu mengalir, selalu disodorkan untuk kamu. Selama kamu bergerak cepat, selama kamu optimis, selama kamu positive thinking, selama kamu tetap bekerja keras, maka rezeki itu selalu ada untuk kamu. Ya, sini rezeki kamu lancar banget. Cuma kamu merasa kurang atau masih menginginkan lebih gitu. Ada yang mungkin bukan kurang bersyukur ya, tapi kamu lebih ingin yang lebih sesuai lagi gitu. Ya, dalam hal cinta, kamu yang masih jomblo, beberapa dari kalian sudah ada, cuma kamu masih belum total move on ya. Coba kamu berangkatlah keluar dari masa lalu ya. Kalau masih sulit untuk move on, ya ibadah, minta petunjuk sama Allah, ya istikharah, ya sholat, minta petunjuk, minta jawaban. Karena ini sudah dekat banget kamu dengan jodoh kamu sebenarnya. Cuma kamu masih belum total move on. Bersihkan diri dong dari energi negatif ya. Karena ini saya lihat masa lalu kamu ini membebani banget hidup lu, pikiran lu, jiwa lu, hati lu, perasaan lu. Ya, terngiang-ngiang tentang masa lalu sehingga kamu sulit menemukan yang baru. Gitu, padahal sudah ada nih di depan mata, tapi kamu ngerasa kayaknya lebih baik gue nutup pintu hati ya, terlalu kecewa, terlalu dalam lah, terlalu gini lah. Ya gitu. Jangan terlalu banyak mikir, cobalah sesuatu yang baru ya. Keluarlah dari masa lalu ya. Bersihkan energi kamu, buka aura jodoh kamu ya. Untuk kamu yang sudah berpacaran ini ya, kamu menginginkan komunikasi yang lebih intens ya. Sebenarnya dia juga mikirin demikian sih, cuman ada banyak hal yang menyibukkan dia. Tapi nanti di bulan ini ya, Oktober ya, bakal ada komunikasi yang lebih intens, lebih menyentuh hati dan perasaan, lebih menyatu antara kalian berdua. Ini LDRan ya. Untuk kalian yang pacarannya sekota ya, senegara ya, atau satu kompleks lah ya. Bukan LDR ya. Ini khusus yang bukan LDR ya. Tadi itu kan yang LDRan. Ini yang bukan LDRan ya. Saya lihat ini dia sudah mikir tentang keseriusan dalam hubungan. Ya, dia lagi cari cara gimana caranya bersatu dengan kamu. Dia juga sedang meminta kepada Tuhan, meminta jawabannya untuk gimana caranya bisa keluar dari situasi sulit atau lebih percaya diri, lebih yakin ya, karena memasuki rumah tangga itu nggak main-main. Melepas masalah lajang juga harus punya kesiapan yang matang gitu. Itu yang sedang dipikirkan dan dia terarah kepada kamu. Ya, itu yang bikin dia mumet sekarang ini, dan kamu juga mumet, pusing, puing-puing mikirin gimana ya hubungan kita ke depan. Apakah ini akan serius? Apakah kita akan bersatu? Aduh, ini kok sulit banget ya. Kenapa sikap dia begini? Kenapa kadang-kadang begini, kadang-kadang begitu? Banyak pikiran. Santuy. Jawabannya ada pada Ilahi Rabbi. Coba cek energi kamu dulu dia supaya kamu lebih terarah, lebih yakin, lebih pasti-pasti aja gitu nunggunya. Nunggu yang mana gitu. Cek dulu energi dia, energi kamu. Cocok nggak, apakah akan gimana gitu ya. Ini kalian sedang berpikir untuk keseriusan sebenarnya kalau saya lihat ya, untuk yang masih sudah berpacaran ya, antara LDR atau tidak non LDR, tetap sama-sama ini memikirkan tentang keseriusan, sudah mulai mau serius ini. Untuk kalian yang sudah berumah tangga, saya lihat
apa ya, mungkin kamu ngerasa tidak puas dengan pelayanan dia, ada keluhan-keluhan kamu yang tidak diladeni, ada ya kurang komunikasi, kayak kamu ngerasa tidak puas aja dengan cara dia, sikap dia, eh, apa ya, upaya dia, tanggung jawab dia. Hmm, saya lihat ya, emang ini bersumber dari keuangan juga, pekerjaan juga, ada hubungan dengan orang luar juga ya, masukan-masukan dari luar, godaan-godaan dari luar yang mengganggu banget dalam rumah tangga kalian ya, membuat kalian kayak tidak yakin gitu, stres, tidak yakin dengan perjalanan rumah tangga kalian ini gitu. Oh, coba cari solusi ya. Sebenarnya ini berat ya, hubungan kalian ini ada masalah-masalah berat yang bikin kamu pikiran, bikin kamu stres, bikin kamu kurang yakin, bikin kamu bertanya-tanya. Beberapa dari kalian ini mencari hiburan lain melalui medsos lah. Ada yang berhubungan dengan seseorang di luar sana karena teman lama lah, reunian lah. Ya, mengadakan hubungan LDR ya, diam-diam walaupun sudah berumah tangga, tapi mungkin kamu atau dia ya ada yang komunikasi rahasia. Sekedar untuk apa ya, menghibur hati aja gitu, sampai kamu terbawa, sampai kamu kayak membandingkan antara orang yang cinta LDRanmu ini ya dengan pasanganmu sendiri, padahal sebenarnya kamu harus bisa memisahkan dong. LDRan apa ya, kamu yang udah berumah tangga harus bisa memisahkan, karena sesungguhnya LDRan itu tidaklah nyata ya, apa ya maksudnya, bukan gitu, bukan LDR ya, tapi orang di luar sana cukup kamu jadikan hiburan doang. Karena kalau dia masuk di alam nyatamu, belum tentu dia lebih baik dari pasangan sah kamu. Coba mikir itu deh ya. Karena kalau sudah berumah tangga berarti segala hal-hal, sikap-sikap buruk semuanya keluar. Udah saling tahu. Tetapi orang yang menjadi angan-angan dambaan kamu ini belum tentu ketika dia bisa masuk ke dalam hidup kamu secara serius pertama, gitu ya. Apakah dia bakal lebih bertanggung jawab, lebih mencintai kamu, lebih berjuang untuk kamu? Belum tentu. Ya, yang ini aja nih, yang nyata-nyata aja nih bermasalah ya. Yang sudah jadi pasangan sah kamu aja belum ada masalah, itu realita. Apalagi yang belum nyata, yang masih di dunia maya, masih dunia angan-angan, hanya menyenangkan hatimu melalui chatting doang. Gimana kalau sudah bersama? Apakah dia bisa lebih baik? Belum tentu. Makanya cek dulu energi kalian, makanya berdoa, makanya minta petunjuk kepada ilahi supaya kamu tuh jangan semena-mena membandingkan antara orang yang hanya membahagiakan kamu dalam angan doang dan orang yang sudah berusaha memberikan yang terbaik dalam realita. Karena kenapa saya bilang terbaik? Karena dia sudah berjuang selama ini, bertahan dalam rumah tangga, itu sudah terbaik loh. Walaupun banyak sifat-sifat dia yang kurang memuaskan untuk kamu, tetapi bertahan dalam rumah tangga itu berat. Sayangnya, jadi hargai pasangan kamu. Walaupun kalian sering cekcok, walaupun banyak ketidakcocokan, coba jangan menuntut seseorang harus sempurna sesuai ekspektasi kita, tapi kita yang harus berusaha untuk merubah diri menjadi lebih baik. Dari situ, kalau kita sudah jadi lebih baik, kita akan bisa lebih menghargai. Oh, ini nih salah dia lebih besar atau lebih kecil. Coba kita usahakan untuk diminimalisir kesalahan-kesalahan itu. Gitu ya, jangan hanya karena hiburan dari luar yang belum nyata ya, yang tidak nyata itu ya, janji-janji manis ya, padahal dia di sana aja sama aja gitu. Mungkin punya beban hidup, mungkin dia punya masalah-masalah juga, tapi kan yang dia berikan kepada kamu kan hanya melalui chatting doang, janji-janji manis. Itu coba dikoreksi itu ya, cek dulu energi supaya kamu tidak terlalu terbawa. Jangan sampai hanya karena kesenangan dunia maya, hanya kesenangan hubungan yang belum nyata ya, membuat kamu harus membandingkan dia dengan realita kamu ini, dengan pasangan sah kamu, yaitu dosa ya. Jangan sampai kalian berpisah hanya karena angan-angan kamu ya, gitu. Menyesal tuh dari belakang loh, say. Oke, namun cek energi kamu dulu. Apabila pasangan memang toksik ya, nanti kita cari solusinya. Terutama kamu berdoa dulu lah, sholat dulu, ibadah dulu, minta petunjuk. Kalau kamu terarah untuk konsultasi dengan saya atau siapapun, silakan cari tahu ya. Kayak kamu jangan berpikir sendiri ya, jangan berasumsi sendiri. Oke, siapa tahu itu salah. November ya. Di bulan November, dalam hal karir, saya lihat kamu mencoba untuk mempertahankan posisi. Kamu mencoba untuk melindungi bisnis kamu,
agar tetap lancar. Karena ini banyak serangan ya, banyak persaingan, banyak yang julid, banyak yang merebut posisi, banyak ya saling beradu ya, berargumen apa ya, berkompetisi gitu ya. Kamu berusaha keras untuk mempertahankan karir kamu, kemajuan bisnis kamu ya, mempertahankan posisi kamu ya, gitu. Supaya saya tetap bisa menghandle ini, supaya saya bisa tetap di posisi ini, gimana caranya? Supaya usaha saya tetap maju, supaya saya lebih tidak dijatuhkan oleh mereka, gimana gitu. Kamu sedang berusaha melindungi karir kamu ini, dan saya lihat emang kamu bakal tetap kokoh, berdiri tegap, kamu tetap maju, kamu tetap sukses, kamu tetap berada di posisi yang menang gitu ya. Dan untuk keuangan ya, lindungi keuangan kamu, jangan mudah percaya, jangan mudah diajak berinvestasi bodong gitu ya, dicek dulu ya. Lebih baik kamu nabung daripada ikut arisan tapi nantinya ada yang bawa lari lah uangnya. Investasi tapi ternyata investasi bodong lah gitu. Coba lebih baik nabung, lebih baik kamu gunakan untuk modal bisnis gitu ya, gitu. Bisnis kecil-kecilan tapi hasilnya pasti, walaupun kecil sedikit demi sedikit tapi masuk lah gitu ya di kantong kamu. Dan saya lihat di sini emang keuangan kamu harus kamu jaga ya. Ini banyak rezeki yang masuk ini ya, banyak kelancaran, banyak pemasukan, banyak bonus-bonus, ada pemasukan tambahan dari luar. Namun kamu harus menjaga itu karena ini lagi ramai ya. Jadi banyak juga yang ngincar duit kamu ya. Gitu. Oke, hati-hati. Ada yang sok-sok baik padahal ada pinginnya, ada maunya ya. Coba siapapun yang kau percaya, coba lebih teliti menjaga finansial kamu, lebih perhitungan, lebih menjaga ketat finansial kamu agar tidak semena-mena mempergunakannya, karena supaya kamu tidak merugi, menyesal. Dalam cinta saya lihat untuk kalian yang masih jomblo, kalian akan bertemu dengan seseorang yang mungkin di saat kamu bertemu kamu ngerasa waduh bahaya nih, gue udah trauma loh, gue takut masuk ke lubang yang sama gitu. Ternyata dia di sana bilang gini, ini orang gue seriusin, gue cinta banget, gue serius sama dia, gue pingin niat baik-baik, kok malah dia kayak lari-lari gitu. Ya karena kamu tuh trauma, karena kamu tuh sudah pernah dijanjikan yang manis-manis, ternyata pahit semua yang kamu dapatin. Makanya kamu di sini lebih milih jomblo, lindungi diri, proteksi diri, sayangi diri, self care. Sini saya lihat kamu makin cantik, makin tampan ya, untuk kamu laki-laki makin tampan, makin berkarisma. Tapi kamu lebih melindungi diri, makanya kamu disegani, makanya kamu dikejar. Ya, karismatika kamu makin meningkat di sini. Kamu semakin melindungi diri, semakin menutup hati, menutup diri gitu ya. Semakin membuat orang terpukau, terpesona, ngejar-ngejar. Jadi jangan salah ya. Yang datang bukan semuanya nggak baik. Lepaskan masa lalu ya. Bersihkan energi kamu, buka aura rezeki, aura jodoh kamu, supaya kamu tuh lebih bisa berpikir positif, bisa menyaring mana yang baik, mana yang tidak baik gitu ya. Karena ini akan datang seseorang yang memang benar-benar serius, tapi dia berpikir gini, nantinya dia melihat kamu tuh kayak, ini orang dia pikir saya ini main-main kali ya. Gitu ya, karena kamu sudah pernah dipermainkan, jadi nggak salah juga sih kamu proteksi diri ya. Kamu aja agak jutek sih sama lawan jenis di sini, padahal nantinya kamu bakal, saya lihat kamu tuh punya trauma yang terlalu dalam ya, si jomblo ini, sampai pun kalau dia sampai ke jenjang lebih serius tuh kamu masih mempertahankan diri, tidak sepenuhnya percaya gitu. Kamu sangat berhati-hati gitu, karena beberapa dari kalian ini single mom, beberapa dari kalian ini single father, trauma dengan rumah tangga. Ada juga yang memang pasangan kamu dulunya toksik, kamu belum masih single ya, single tulen, tapi dulunya pernah pacaran sama orang yang menyakitkan banget. Makanya kamu lebih karir aja deh, keuangan aja deh, bahagiain diri aja deh gitu. Kamu jutek banget di sini sama pasangan ya. Tapi kalau boleh, kalau sudah mendapatkan seseorang yang benar-benar serius, jangan gitu ya. Sesuaikan, masa lalu kamu berbeda dengan masa kini kamu ya Leo ya. Oke, intinya kamu wajar sih proteksi diri karena gak mau tersakiti lagi ya. Tapi sesuaikan dengan orang yang ada di hadapan kamu saat ini ya. Oke. Kamu yang sudah berpasangan di sini, kamu tuh kayak gini. Alah, emang sih ada janji, emang sih udah komitmen, tapi kayaknya gue mulai ragu deh gitu. Tapi di sini kemungkinan besar ini akan ada pernikahan ya,
ada keseriusan dalam hubungan. Walaupun kamu di sini udah mulai ragu, apapun masalah yang terjadi, kamu mungkin ragu karena ada batas, ada jarak, ada masalah-masalah yang terjadi. Tapi intinya kalian bakal menikah nih, ya, di November. Untuk kalian yang sudah berumah tangga ya, dan kalau kamu nikah di November ini, rumah tangga kalian bakal kokoh banget nih, kuat banget, harmonis ya. Adapun masalah yang terjadi pun kayak sama-sama kalian bisa melindungi rumah tangga kalian, ya. Untuk yang sudah menikah, pernikahan ini itu sudah sakral ya. Jadi walaupun ego bermain ya, ego mengotak-atik keharmonisan kalian ya, menguji ya, ego dia, ego kamu saling kadang-kadang suka bertentangan ya. Tapi intinya kalian tetap akan setelah kalian marahan ya, setelah masalah itu ya, kalian akan nyambung lagi, akan harmonis lagi gitu. Kayak apa ya, ya namanya juga rumah tangga kan ya. Ikatan yang sakral itu banyak ujiannya ya, ada godaan-godaannya. Untuk ya, iblis kan sudah berjanji untuk memisahkan ya di akhir zaman itu ya, mendekati akhir zaman, orang-orang pada jendes dan dudeks ya, rumah tangga bakal hancur gitu, dihancurkan oleh para iblis ya. Jadi saya lihat di sini ada guncangan-guncangan dalam rumah tangga kalian bersumber dari ego ya, ego kalian masing-masing. Tetapi kekuatan kesakralan pernikahan kalian ini akan tetap menyatukan kalian kembali gitu. Kita cek di bulan Desember ya. Bulan Desember ya, beberapa dari kalian akan tahu ya, hati-hati sama orang ketiga, hati-hati sama orang yang kau percaya banget. Ada masalah yang terjadi mungkin di rumah tangga, mungkin ini dalam pertemanan, rekanan, atau sebuah kerjasama yang curang ya, akan terjadi untuk Leo ya. Tapi ada promosi ya, di bottom of the deck ini ada promosi. Itu sebenarnya ujian berat sih di Desember. Ada ujian, sedikit ujian, namanya juga akhir tahun ya, pencucian. Mungkin kemarin kamu pernah mengalami ini sih, kerugian, kecurangan tuh dalam hal karir itu ya. Namun kali ini beda cerita ya. Ya, kamu akan mengalami itu, tetapi justru bersamaan dengan itu kamu akan mendapatkan promosi ya. Ada hal positif yang terjadi juga ya, ada hal positif yang terjadi dalam karir. Ada dukungan, ada promosi ya. Jadi kamu akan selamat dari kerugian-kerugian tersebut. Ada dukungan, ada bantuan, ada promosi. Itu di Desember. Jadi selepas dari kerugian itu kamu bangkit kembali dan banyak dukungan, bahkan kamu akan mendapatkan promosi. Jadi lebih apa ya, maju lagi gitu, lebih naik lagi gitu. Artinya ya, kita dibawa ke situasi terendah dalam keadaan kita yang sudah sangat berpengalaman, sudah punya bekal, sudah terpelajar, sudah terdidik dari masa lalu yang merugikan itu ya, membuat kita menjadi kuat kan. Jadi kalaupun kita akhirnya di akhir tahun itu mendapatkan masalah yang hampir sama dengan masalah-masalah di akhir tahun kemarin, itu kita pasti sudah kuat di sini. Kita sudah lebih strategik, kita sudah lebih tahu caranya keluar dari situasi rumit tersebut gitu. Dan kamu akan mendapat jalan keluar ya. Ini tidak seperti kemarin, sampai stagnan kemarin enggak ya. Justru ini akan naik, makin naik, kamu makin terkenal, makin dikenal, makin mendapatkan banyak promosi gitu ya. Apapun upaya kamu lakukan saja ya. Jangan stagnan oleh kejadian yang cuman dalam jangka waktu 3 minggu aja sih ini terjadi di kamu di bulan Desember. Prosesnya ini 3 minggu aja ya. Selepas dari itu akhir tahun, seminggu lagi
akhir tahun ya, seminggu lagi akhir bulan Desember itu ada surprise kejutan untuk kamu yang mengeluarkan kamu dari situasi sulit tersebut. Untuk dalam hal cinta, untuk jomblo ya, saya lihat di Desember ini mungkin kamu punya luka akibat dari orang ketiga, kamu ditusuk dari belakang lah, sahabat kamu mengambil pasangan kamu lah, atau kamu ternyata berhubungan dengan cinta rahasia, cinta segitiga lah, kamu orang ketiga lah, atau ada orang ketiga lah yang masuk. Ini bakal menghancurkan ya, yang sudah menghancurkan ya untuk kamu yang jomblo sekarang ya, yang membuat kamu sakit, yang membuat kamu trauma ya. Ini kamu akan bertemu dengan seseorang ya, seseorang yang nantinya lebih memilih kamu daripada yang lain ya. Dia juga punya masalah yang sama, dia pernah diselingkuhi, pernah berusaha untuk membahagiakan seseorang, ternyata yang didapatin adalah luka semata ya. Untuk kamu yang jomblo nih ya, nah itu dia datang kepada kamu dan langsung ada perundingan ya. Ini serius banget ya, kayak kalian tuh sudah saking luka di masa lalu, terlukai dengan masa lalu kalian. Jadi ketika kalian ketemu tuh udah nggak ada banyak apa ya, nggak perlu proses panjang, langsung aja tuh ke pernikahan ya. Bahkan ada yang ta'aruf langsung tuh ada pernikahan tuh, dalam lamaran lah gitu. Ini bagian jomblo ya, di Desember ini nggak pakai lama kalian langsung menikah nih, menemukan jodohmu. Memang ini dikirim Allah ya untuk kamu, insya Allah, amin. Doa kamu terjawab ya. Yang jelas dia punya masa lalu yang toksik banget, kamu juga punya trauma yang mendalam. Jadi ketika kalian bertemu, kalian cocok banget ya, saling memahami, saling mengerti, saling berusaha untuk apa ya, nggak banyak bicara gitu ya, nggak banyak janji, langsung aja tuh oke, jenjang yang sangat serius gitu, bukan yang lebih serius lagi tapi sangat serius. Untuk kalian yang sudah berpasangan ya, berpacaran entah LDR atau non LDR, mungkin di tahun-tahun di Desember bulan tahun kemarin kamu mengalami luka yang paling dalam. Ini terjadi lagi ya. Masuknya orang ketiga, atau kamu berhubungan dengan orang yang sudah menikah lah, orang yang sudah berkomitmen lah. Ini hubungan yang rumit ya. Ini ya, mudah-mudahan gak terjadi ya. Tapi saya lihat walaupun ini agak menyakitkan, tapi akhirnya kamu menjadi yang terpilih gitu ya, gitu ya. Mungkin kamu tersakiti ya karena kehadiran ketiga ya, kamu tersakiti karena ternyata yang mengecewakan ini adalah pihak keluarga, yang mengecewakan ini adalah orang yang paling dekat dengan kamu atau dia gitu. Tapi ini adalah akhir dari segalanya ya. Ini ada pengaruh-pengaruh magic ya. Ini ada dari sumbernya dari orang ketiga atau pihak keluarga nih. Ini rumit banget ya, karena ini ketemu, wah, ini ya, nih di akhir tahun ini ya, ketahuan rahasia terbongkar ya. Cinta segitiga ini ya ada magic-magican lah, aduh bahaya nih. Tetapi dia akan berusaha memilih yang terbaik, yaitu kamu. Dia akan lebih mengejar kamu, dia akan melepaskan orang toksik itu. Mari kita cek lagi bantuan ya. Dia akan berikan yang terbaik untuk kamu di akhir tahun ini ya. Kamu mungkin kecewa ya, tapi pada akhirnya kalian memang sudah ditakdirkan bersama ya. Itu adalah keajaiban ya. Mungkin hubungan kalian ini dulunya terlalu dibabat oleh hal-hal magic juga, hal-hal yang ditutupi, banyak rahasia yang terjadi, banyak kekecewaan yang terjadi, sehingga sudah saatnya di Desember ini kamu harus menemukan keajaiban ini gitu. Keajaiban terjadi dan akhirnya kalian bisa bersatu ya karena keajaiban. Kalian ini hanya bisa bersatu karena keajaiban. Karena beberapa dari kalian tuh rumit banget hubungan kalian. Ini hubungan yang berisiko ya, hubungan yang terkait dengan orang ketiga. Kekuatan masuknya orang ketiga, pihak keluarga lah, gangguan dari orang ketiga, pihak ketiga lah, macam-macam. Mudah-mudahan. Tapi itu ending tahun ya, akhir tahun. Jadi apa ya,
itu adalah pencucian terakhir untuk kedepannya hubungan kamu makin baik, makin harmonis gitu. Babatan terakhir ya, karma buruk terakhir mungkin. Karena ini walaupun ada yang toksik di sini ya, ada yang menyakitkan di sini ya, bersihkan energi kamu, lindungi diri kamu, karena ada yang memang berniat nggak baik untuk menghancurkan rumah tangga atau menghancurkan hubungan kalian berdua ya. Tapi dengan keteguhan hati kamu, dengan ketulusan kesucian cintamu ya, beralih dululah kamu ya. Nasihat bijak ini saya sampaikan harus ya, supaya kamu narik diri dulu lah, healing dulu, charger energi positif biar kamu tenang, karena keberuntungan akan berpihak kepada kamu yang akan menjadi pilihan. Kamu akan menemukan pasangan yang memang luar biasa. Ini keajaiban terjadi pada kamu akan menjadi yang terpilih. Itu aja sih yang bisa saya bilang. Walaupun kamu tidak percaya, tetapi dia akan benar-benar berjuang untuk mempertahankan kamu, lebih memilih kamu gitu. Kamu akan menemukan jodohmu ya, cintamu. Kalian disatukan oleh keajaiban karena terlalu luar biasa hebatnya tantangan dalam hubungan kamu dengan dia itu. Terlalu banyak risiko, terlalu banyak campur tangan, terlalu banyak godaan, terlalu banyak yang berusaha menghancurkan gitu. Untuk yang sudah berumah tangga ya, orang ketiga masuk merusak ya. Ya, kehadiran orang ketiga berusaha dengan magic ya. Kehadiran ya, banyak campur tangan dari keluarga juga ya, membuat hubungan ini bakal banyak pertentangan ya yang terjadi. Tapi pada akhirnya keajaiban terjadi. Makanya saya bilang tadi ini di Hermit ya, tentang berdoa, meminta kepada petunjuk kepada ilahi tentang ketetapan hubungan atau jawaban atas hubungan kalian ini gimana nantinya gitu ya. Karena ini babatan terakhir ya dalam hubungan kamu dengan seseorang ini, dalam cinta kamu ya. Ini babatan terakhir tuh memang parah sih, tapi lebih parah yang kemarin dan kamu nggak tahu. Ini tuh kamu udah mudeng ya, kamu udah pengalaman, kamu sudah pernah berada di situasi yang sama, terjebak dalam situasi yang sama, mengalami hal yang menyakitkan yang sama juga. Kamu lebih kuat menghadapi kenyataan saat ini, dan kamu lebih bisa healing, kamu lebih bisa menerima, legowo, bersabar, sehingga keberuntungan berpihak kepada kamu yang akan jadi terpilih ya. Akhirnya mujizat terjadi, rumah tangga kalian terselamatkan. Oke, amin ya rabbal alamin. Itu di Desember ya. Waduh, luar biasa. Akan terbuka, akan terkuak semuanya sampai masalahnya selesai. Mudah-mudahan kamu baik-baik aja. Lindungi ya, lindungi diri, pagar diri. Karena ada mistik-mistik tuh. Inisial kamu yang harus ada dalam pembacaan saya di sini. Mungkin inisial nama dia, nama kamu. Inisial nama tempat tinggal dia, nama tempat tinggal kamu. K O H M N B U N G A D C P Q E L W V I T R J. Oke, tanggal lahir dan usia kamu atau dia yang resonate di sini. Oke ya, adakah tanggal lahirmu, adakah usiamu, adakah tanggal lahirnya, usianya 31, 36, 48, 47, 27, 23, 32 ya. 32, 50, 7, 54, 34, 23, 41. Bagi yang sudah berumah tangga ya, ini usia 54 ke atas ya, bakal baik-baik aja hubungan kamu ya. Kalian fokus ke karir dan finansial aja ya. Kalau rumah tangganya nggak ada masalah ya, berarti fokusnya ke karir dan finansial ya, seperti yang saya bacakan tadi ya. Oke, 31, 36, 48. Untuk usia muda sih masih rentan dengan masalah-masalah, jadi ya gitu, sesuai dengan pembacaan saya tadi ya. 31, 36, 48, 47, 27, 32, 50, 7, 54, 34, 23,
41, 29, 58, 56, 18, 11, 8, 40, 60, 35, 38, 42, 59, 57, 55, 25, 46, 16, 53, 3, 51, 22, 17, 25, 15, 10, 48. Oke, itu ya. Kita cek untuk zodiak yang terkoneksi dengan kalian, yang resonnya dalam pembacaan saya. Capricorn, Sagittarius, Aries, Pisces, Libra, Aquarius, Taurus, Gemini, Leo, Cancer, Scorpio. Oke, demikian pembacaan saya. Jangan lupa dibagi-bagikan kepada sesama zodiak atau zodiak lain. Kali aja ini saudara mereka, pasangan mereka, atau tetangga mereka ya, berzodiak yang sama denganmu, dan ini bisa diafirmasikan, ini bisa diklaim energi positifnya. Membagi-bagikan hal baik adalah kebaikan untuk diri sendiri. Saya doakan semoga kalian yang menonton video saya ini, 44 orang di antara kalian yang menonton video saya ini, semoga bahagia, semoga sukses, semoga menjadi miliarder atau triliuner dan mendapatkan jodohnya. Berapa kalian akan harmonis, akan menikah di tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.